Apa yuk? Wih, aduh. Ben mati. Ih, kalau kayak gini nih memang kita harus hindarin area mulusnya karena di situ banyak sekali bakteri dan juga. Wah, dapat. Dapat tuh. Ini dia, dapat lagi dialognya, Mas. Roda Camper Van membawa saya ke salah satu desa yang terletak di sisi timur kota Tasikmalaya. Akses jalan yang memadai, perjalanan kami tempuh kurang lebih 1 jam untuk sampai ke tujuan. Sekarang kita lagi menuju ke desa Singkup, mau lihat ikan gurame, tapi bukan sembarang ikan gurame. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keunggulan dan keunikan yang dimiliki gurame soang memotivasi sebagian petani ikan di desa Singkup untuk membudidayakannya. Sekarang saya dan Kang Miki sudah mau menuju ke tempat bapak-bapak dari kelompok budidaya ikan gurame di Kampung Gobang. Ini sudah ada di sana tuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Didukung oleh lahan yang terbuka, dekat dengan sumber mata air serta makanan alami, tempat ini menjadi area yang cocok untuk budidaya gurame soang. Nah ini dia, di sini tuh memang salah satu keunggulannya ini ada ikan gurame ini, dan ini namanya ikan gurame soang. Soang ini adalah salah satu gurame yang diandalkan di Tasikmalaya karena memang di sini ya Pak pengembang biakannya ya Pak. Iya, iya. Ini dia bedanya nih, lihat tuh mulutnya kayak soang. Ini karena ya airnya udah surut, jadi kita lebih mudah untuk mencari ikan ya. Dan kalau dilihat situ tuh, itu udah dibatasin juga, jadi ikannya tuh semua akan mengarah di sana. Gurame soang rata-rata dipanen sebelum berumur 1 tahun. Pemilik kolam biasa panen dengan cara ngagogoh atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Ini 6 bulanan dan memang kalau gurame soang ini perhitungannya lebih cepat dia berkembang biak daripada gurame-gurame yang lain. Jadi ini lebih cocok untuk dibudidaya seperti ini. Gurame soang memiliki pola makan yang rakus, sehingga pertumbuhannya cukup pesat. Memasuki usia 6 bulan, bobot ikan ini bisa mencapai 0,5 kilogram. Ini fungsinya disortir tuh seperti ini. Jadi ukurannya terpisah, yang besar-besar taruh di sini, terus yang agak sedang taruh di sini, terus yang beda jenis kita taruh di sebelah sini. Melalui proses sortir, pemilik juga dapat memisahkan calon gurame indukan. Nah, ini dia nih. Ikan yang udah besar-besar seperti ini biasa jadi jadi apa namanya? Indukan. Jadi mereka dikembangbiakan lagi di kolam yang lain. Oke, kita sudah sampai di kolam pemijahan. Ini kita mau masukin indukan-indukannya. Oke, Bapak. Satu kolam berukuran 60 meter persegi, idealnya ditempatkan 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Induknya ini nanti dijadikan sarang sama ikan guramenya yang mau bertelur. Jadi ini disebar aja gitu ya Pak? Cukup sebar aja. Cukup sebar aja? Ya. Udah ya Pak ya? Kalau yang kayak gini nih berapa lama nih Pak? Seminggu? Semingguan lah. Ini bisa bertelur gitu. Nah, kita perlu waktu seminggu sampai mereka bertelur di sarangnya ini nih, si ijuknya. Telur gurame yang terdapat di sarang ijuk kemudian dikumpulkan agar perkembangannya lebih optimal.
Butuh waktu 3 hingga 4 hari sampai telur-telur ini bisa menetas. Nah, ini kita sudah sampai di sini dan tepatnya itu pas banget ada yang sudah menetas ini telur-telurnya nih. Ini banyak banget ya Pak. Ini usia berapa minggu nih? Ini baru semingguan lah. Semingguan. Proses penetasan telur merupakan tahap yang paling rawan, sehingga telur-telur yang gagal menetas harus dipisahkan dari benih-benih yang sehat karena berpotensi menularkan penyakit. Nah, dan ini kalau satu indukan gurame itu bertelur ini mencapai 3.000 sampai 4.000 telur ya Pak ya? Telur. Ini berapa indukan nih Pak? Satu indukan. Satu indukan. Nah, ini dia makanan ketika ukurannya masih kecil-kecil nih. Ini berapa bulan Bapak? Baru 1 bulan ini. 1 bulan. Jadi makanannya ini nih. Cacing sutra. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Dalam tahap benih, gurame merupakan karnivora sehingga pakan yang diberikan harus makanan tinggi protein. Cara merawat gurame terbilang cukup rumit dan telaten. Setiap bulan, ikan-ikan ini harus disortir sesuai ukurannya supaya pertumbuhannya optimal. Ini dia, makanya harus disortir nih. Kalau kita lihat ini ukurannya beda banget. Ini besar banget, ini kecil sekali. Padahal mereka tuh satu umur. Nah, ini makanya harus disortir supaya yang besar-besar ini bisa satu ukuran, yang kecil-kecil ini juga tidak kalah saing untuk mendapatkan makanan. Tidak jarang, anakan gurame yang berukuran lebih besar akan menyerang gurame yang lebih kecil. Berbeda dengan fase larva, gurame dewasa merupakan herbivora. Selain pakan pelet, gurame juga diberi daun talas, yang merupakan makanan alaminya. Bapak ini lagi ngapain Bapak? Ini kasih obat nih, Oh. antibiotik ya. Ini dia, sama seperti manusia, ternyata ikan juga butuh obat. Supaya lebih sehat ya Bapak ya? Ini katanya di sini namanya Kirinyuh namanya. daun kalau di sini kirinyuh. namanya. Daun kaya khasiat ini merupakan antibakteri dan anti jamur alami. Cukup ditaruh dalam kolam, gurame dapat terlindungi dari penyakit dan berkembang lebih optimal. Kayaknya saya sudah lapar nih Pak. Kita mau langsung aja ke sana, mau olah ikan yang tadi kita sudah panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kali ini, saya akan menikmati kelezatan gurame soang di tengah sejuknya suasana alam. Dengan camper van, modernisasi bisa langsung berpadu dengan alam hingga menawarkan petualangan yang berbeda. Ini dia gurame soang yang tadi, sekarang kita mau olah jadi gurame soang Acar kuning. acar kuning. Untuk membuat acar kuning, gurame digoreng garing terlebih dulu. Sembari menunggu ikan matang, saya menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari kemiri, jahe, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya bumbu halus ditumis. Nah, kita masukin ikannya. Ini ya langsung ya. Oke, wow. Menumis gurame tidak membutuhkan waktu lama karena ikan telah matang sebelumnya. Cukup dimasak sampai bumbu meresap. Wah, ini harum banget ya. Sudah menggugah selera sekali. Sekarang waktunya kita makan. Gurame dengan ciri khas dagingnya yang tebal memang cukup memanjakan lidah dan perut. Makin sempurna dipadukan dengan bumbu acar kuning yang segar dan gurih. Ini dia dagingnya. Empuk banget kan? Enak, Bu. Jejak saya, jejak petualang. Kawasan Ujung Genteng merupakan destinasi yang wajib didatangi ketika melanglang ke daerah Sukabumi Selatan. Lautnya yang biru dibingkai pasir putih seperti permadani yang menghiasi pesisir sepanjang kurang lebih 16 km.
Saya dan Om Dodi sudah semangat sekali. Kita mau cari anggur laut di pantai sekitaran ujung genteng. Tergolong sebagai hidden gem, Pantai Tenda Biru belum begitu populer dan tidak mudah untuk diakses. Di ujung perjalanan, kami disuguhkan pantai dengan pemandangan yang begitu cantik. Ini dia lokasinya pas lagi surut, jadi kalau misalnya airnya lagi naik ini tuh nggak kelihatan. Cuman kita mau carinya di agak sana ya Ibu ya? Iya. Sana tuh. Tumbuhan air ini bentuknya sekilas menyerupai buah anggur, beruntai, dan hanya tumbuh di karang-karang dasar laut. Warga di sini menamai tumbuhan ini pepedesan. Dalam bahasa Indonesia berarti lada. Nah ini nih, kenapa dibilang pepedesan? Karena ini bentukannya seperti lada atau merica yang masih muda nih, lihat nih warnanya biru, hijau. Bisa dimakan ini. Cobain dulu. Cobain dulu. Ayo berani guys. Wah, saya ditantangin ini mau makan anggur laut langsung. Gitu. Pakai jeruk lemon. Ay, keren, mantap guys. Asin. Mantap guys. Asin Ibu. Iya asin, ini kan dari air laut. Tapi kenyal-kenyal juga ya. Saat digigit, gelembungnya memberi sensasi meletus di mulut. Di alam, gelembung-gelembung ini berfungsi sebagai penyaring alami dari polusi air. Ya, Iya, Om Dodi juga mau cobain nih, asik. Asik. Mantap guys. Gimana rasanya gimana? Doyan. Enaknya. Gimana Om? Enak juga. Di Indonesia, anggur laut memiliki beragam nama dan sebutan, termasuk cara pemanfaatannya. Ini dia anggur lautnya. Sekarang kita mau olah menjadi, kalau orang lokalnya sini bilangnya cobek pepedesan. Pedesan. Ini sama ibu yang sudah jago, jadi kita pasti enak Ibu ya. Dengan cara dan bumbu sederhana, hasil laut ini akan dipadukan dengan cuci sambal dulu ya. mentah. Kekuatan rasa dan aromanya keluar dari kencur yang diulek. Setelah bersih, anggur laut dicampur dengan bumbu yang telah dihaluskan. Semua bumbu sudah masuk, sekarang kita waktunya masukin jeruk limau ini untuk menghilangkan rasa asinnya dan juga bau amis dari laut. Ini dia. Oke Ibu, langsung ya. Ya, sok. Anggur laut sambal cobek pun siap dinikmati. Tidak hanya dimakan sebagai pelengkap hidangan, olahan ini juga dapat disantap langsung layaknya rujak. Kalau tadi kita cobain rasanya masih amis, ini rasanya segar banget. Dan kalau saya bilang ini kuahnya itu kayak kuah gohu di Manado. Tapi ini segar banget. Ini khas Sunda ya? Enak pol. Ternyata di pesisir ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sumber dayanya, salah satunya anggur laut atau pepedesan ini. Apalagi kalau dipadu-padankan dengan kuliner bumbu lokal. Ikuti jejak saya, jejak petualang.